Baik, selamat datang di mata kuliah topik dalam image processing ya. Kali ini kita akan masuk ke sesi ke-6 ya dengan topik classifying image content. Jadi kita ingin mengklasifikasikan isi dari gambar. Jadi dari sesi ini diharapkan Anda nanti memahami apa itu klasifikasi gambar atau image classification. Walaupun classification ini kalau di AI dapat digunakan untuk data apapun gitu ya. Data digital tentunya. Kemudian di sini juga kita akan membahas sedikit mengenai K-nearest neighbor algoritma yang biasa digunakan untuk klasifikasi dan memahami fitur safe ya. Kemudian juga klasifikator atau naive Bayes classifier. Yang pertama, apa itu image classification? Baik, klasifikasi gambar itu maksudnya adalah proses mengenali gambar berdasarkan konten visualnya. Jadi apa yang ada di dalam gambar itu. Kalau manusia tentunya karena sudah begitu cerdas, ya, dari kecil sudah dilatih, sudah tahu ini objek ini apa, di dalam gambar ini apa. Kita sangat visual. Namun untuk mengajari komputer atau untuk membuat sebuah model matematik di mana komputer bisa mengenali gambar, ini memerlukan teknik-teknik khusus gitu. Nah, algoritma klasifikasi itu harusnya dapat menjelaskan apakah sebuah gambar itu berisi ya mobil, orang yang berjalan kaki, gedung dan objek-objek semisal. Kemudian klasifikasi gambar ini juga dapat digunakan untuk aplikasi yang lebih rumit lagi seperti tracking objek, manipulasi objek kalau di pabrik misalnya ya, di mana ada assembly line yang memasang ya seperti macam robotics gitu dan aplikasi-aplikasi lain. Baik, mari kita masuk ke algoritma klasifikasi yang paling sederhana yang disebut dengan K-nearest neighbor. K ini adalah jumlah kelas ya. Kalau di K-means itu K-nya adalah jumlah daripada cluster. Di sini K ini adalah jumlah dari kelas atau label atau kategori yang ingin kita sematkan gitu ya, ingin kita kenali dari gambar ya. Nah, algoritma ini sangat sederhana, dia hanya membandingkan ya pada dasarnya. Anda mungkin masih ingat, saya pernah membahas tentang similarity distance. Nah, itu bisa dikatakan sebagai fitur-fitur. Nah, ini berapa dekatnya dengan similarity distance tadi. Dan ini, K-nearest neighbor ini, algoritmanya tidak memerlukan proses training seperti machine learning sama sekali. Karena dia, tadi dikatakan juga lazy learning, di mana tidak ada proses pembelajaran, dia bisa langsung digunakan ya. Cuman dia kekurangannya nanti ketika dataset yang kita miliki besar, dia akan membandingkan ke dataset sehingga proses komputasi menjadi lebih lama. Nah, ini contoh penerapannya K-nearest neighbor. Anda tolong bisa dicoba sendiri, lalu hasilnya nanti akan seperti ini misalnya. Nah, ini penggunaan K-nearest neighbor di mana dia bisa mengklasifikasikan ini gambarnya kalau didekati sebenarnya berwarna biru dan hijau. Biru dan merah gitu ya. Nah, ini dia dapat seperti clustering juga, tapi dia bukan hanya itu, dia mengenali bahwa objek yang merah itu apa, yang biru itu apa gitu. Nah, untuk gimana menjelaskannya? Jadi proses computer vision yang biasa aplikasi image processing itu pertama pre-processing, filtering, blurring. Kemudian ada segmentasi yang kita bahas di sesi sebelumnya. Kemudian berikutnya ada ekstraksi fitur. Nah, save ini adalah sebenarnya fitur yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan setiap titik, ya, sebuah pixel, setiap lokasi, koordinat, ya, seperti itu untuk proses klasifikasi. Karena kita lihat contohnya, ini shift ya, ini codingannya Python-nya Anda bisa coba ya, nanti ini bisa digunakan untuk mendeskripsikan apakah suatu pixel titik itu dia maksudnya apakah dia background atau foreground, dia akan membedakan dengan pixel-pixel yang lain gitu. Nah, ini juga contoh lainnya di mana penggunaan shift ya. Adapun kalau density ini varian dari shift ya.
varian yang lebih tinggi, yang lebih optimal, lebih efisien algoritmanya, dia bisa mengenali ini bahasa isyarat misalnya. Jadi kalau tangan dikepal itu maksudnya huruf A, kalau dibuka itu B atau dia C. Nah ini bayangan kita bisa mendeteksi gesture. Ini kalau kita nanti kembangkan untuk video recognition atau action recognition, pencitraan aksi, kita bisa melihat apakah seseorang itu batuk, apakah seseorang itu sedang duduk atau apa dari menggunakan densif ini. Jadi ini cukup menarik kalau Anda ingin pelajari. Kemudian selain k-nearest neighbor algoritma untuk klasifikasi, ada juga algoritma klasifikasi disebut dengan naive Bayes. Naive Bayes ini adalah sebuah model probabilistik ya yang menerapkan teorema naive Bayes berdasarkan probabilitas kondisional. Asumsinya setiap fitur itu dia berdiri sendiri, dia tidak berkaitan dengan satu sama lain, sehingga proses komputasinya itu bisa dilakukan dengan lebih cepat. Karena jika setiap fitur itu berkorelasi atau punya fungsi atau dia dependen dengan fitur atribut lain atau fitur lain, maka dia akan lebih lama prosesnya atau dan lebih sulit untuk melakukan komputasinya. Nah ini bisa Anda coba bagaimana menggunakan naive Bayes ya untuk gambar. Nanti hasilnya juga seperti yang k-nearest neighbor. Akhirnya bisa mendeteksi label daripada ini kelas labelnya ya. Labelnya ini direpresentasikan bukan dengan teks. Kalau teks itu mungkin seperti yang pernah saya bahas di kelas, teks itu horse, kuda, deer, rusa, car, truck gitu ya. Nah ini dia karena datanya seperti ini ya, masih yang sederhana, dia kelas labelnya itu adalah biru dan merah gitu. Ya, silakan Anda coba sendiri dan tentunya juga Anda harus proaktif ya mencoba mencari di internet, di Google, di Python, di Kaggle misalnya atau di GitHub atau di tutorial Medium misalnya contoh-contoh klasifikasi gambar ya. Nanti kita akan bahas ke jaringan saraf neuron dan deep learning akan semakin menarik saya pikir tentang mata kuliah ini. Terima kasih.